Kamu kenal siapa aku? Sebagai raja, aku sangat menaruh belas kasih terhadap seluruh rakyatku. Sehingga siapapun yang berani menyakiti rakyat Malwapati akan berhadapan dengan ketegasanku. Hukumanku, kenapa kamu mengirimkan orang meracuni sumur-sumur penduduk dan merampoki rakyatku? Jawab dengan jujur, atau terpaksa kami harus membuka mulutmu dengan kekerasan. Kamu tidak bisa mungkir, karena Ki Bungur, orang suruhanmu sudah ditangkap. Dan dia sudah bicara. Jangan kamu pikir undang-undang Malwapati itu lunak. Makin besar kesalahan, maka hukumannya pun akan semakin menyakitkan. Ya. Tapi kalau si pendosa mau menyesali dan mau bekerja sama, bukan tidak mungkin kami akan membebaskannya dari siksa penjara. Katakan, kenapa kalian melakukan kejahatan itu? Supaya Gusti meninggalkan Kalinggapura dan Gusti lebih memikirkan negeri Gusti sendiri. Apa urusanmu dengan apapun yang kulakukan? Secara langsung, kami tidak punya urusan dengan Gusti Prabu. Tetapi terus terang, kalau Gusti Prabu melindungi Kalinggapura, itu merupakan persoalan yang memberatkan kami. Pokoknya tuan-tuan harus bisa menemukan kembali Raka Pancer. Kata prajurit yang melihat, mereka melarikan Rake ke arah barat selatan. Barat selatan? Itu ke arah negeri Malwapati? Ya, pasti ke sana. Dan pendekar yang menculik pasti Angling Dharma. Tuan, saya masih ingat wajah penculik itu, Tuan. Bagus. Kamu ikut. Kita bagi tugas. Kendrayana ke Gunung Kencana, jemput Paraon Wajah dan Ganggadara. Ayo. Siapa kamu sebenarnya? Hamba Rake Pancer, Gusti. Bekas perwira Kalinggapura. Tapi hamba lebih mendukung gerakan Maha Menteri Giriwara. Oh, Giriwara. Jadi dia mau menyerbu dan merebut kekuasaan di Kalinggapura dengan mulus. Kalian benar-benar bodoh, kurang pergaulan. Apa kalian pikir kalau sudah berhasil merebut sebuah negara, lantas serta-merta Giriwara akan menjadi raja? Hah? Maha Menteri Giriwara hanyalah kepala gerombolan yang menguasai sebatas wilayah Kalinggapura. Sementara bisa jadi yang namanya negeri Kalinggapura tidak pernah ada. Hamba tidak mengerti, Gusti. Hamba hanya menjalankan perintah. Apa yang Dinda Dewi katakan memang benar. Semua kejadian di sini memang ulah Giriwara yang ingin merebut Kalinggapura. Kanda, paling tidak saya harus berterima kasih kepada Giriwara. Barangkali kalau Giriwara tidak melakukan pengacauan di Malwapati, Kanda Prabu pasti masih betah tinggal di Kalinggapura. Oh.
Sementara saya kesepian di sini. Betul tidak, Lu? Hamba tidak mengerti, Gusti Dewi. Tapi biasanya seorang pendekar memang... Lu, Lu, kakak seperguruanmu ini memang lebih mencintai kependekaran daripada sebagai seorang prabu. Kami bertemu dan kemudian berjodoh pun ketika Kanda Prabu berkelana sebagai seorang pendekar. mudah-mudahan ini bukan bahasa lain untuk melarang Kanda membela Kakang Prabu Darmasunu yang sedang diguncang pemberontakan. Tentu saja tidak. Asal... Apa? Asal Kanda Prabu selalu ingat bahwa saya masih cukup muda untuk terlalu lama ditinggal. Gusti Prabu, Ada apa, Lu? izinkan hamba ikut ke Kalinggapura. Kakang Seliwa pun sedang berada di sana. Dia ingin menjadi tabib di negeri itu. Boleh. Kamu pun lebih suka menjadi pendekar daripada hidup sebagai wanita di Kaputren, Galuh? Duduk. Bilang saja di mana. Begitu saja kok repot. Maaf tuan-tuan, buat apa saudagar seperti tuan-tuan ini ingin melihat penjara? Loh, ini barangkali yang tidak pernah dilakukan oleh saudagar manapun. Penjara adalah ukuran bagaimana watak penduduk sebuah negeri. Kalau penjaranya penuh dengan pencoleng, perampok, artinya watak penduduk negeri itu tidak baik. Iya, iya. Bagaimana kita bisa berniaga di sebuah negeri yang penduduknya berwatak rampok dan maling? Iya, iya. Tapi selama ini Malwapati selalu aman, Tuan. Kecuali beberapa pekan yang lalu, memang ada sedikit gangguan rampok di perbatasan. Nah, kan? Ternyata kecurigaanku punya alasan. Tapi setahu saya, penjara Malwapati itu selalu kosong, Tuan. Oh iya, paling-paling ada satu orang yang kemarin ditangkap oleh Gusti Pati Batim Hadrim. Penjaranya ada di luar kota, kan? Biasanya penjara di setiap kota raja selalu ditempatkan di luar kota. Meski sebenarnya itu sangat berbahaya. Ya, bahaya itu. Tapi di sini lain, Tuan. Penjaranya ada di dalam bentengan istana bagian belakang sebelah barat. Benar-benar aneh kota ini. Sudah, sana pergi. Saya tidak tahu, Tuan. Dari dulu memang begitu.
bicara, Rake. Cepat ikut kami. Lancang. Siapa kalian? Bajra genimu masih kurang panas ke sana. Kakang Madrin, hentikan kemarahanmu. Kakang Madrin, hentikan kemarahanmu. Pendekar sewaan Giriwara benar-benar lancang. Berani memasuki kawasan kita dan membebaskan Rake Pancer. Bukankah itu hal yang wajar? Mereka menyewa orang untuk membebaskan rekannya. Kenapa Kanda harus triwikrama? Dinda Prabu, siapapun yang berani melecehkan Malawapati harus diberi pelajaran. Harus. Bahwa di sini adalah gudangnya orang-orang sakti. Saya kira hanya Betara Wisnu saja yang bisa melakukan triwikrama. Ternyata... Kalau orang itu juga membela Kalinggapura, lebih baik saya mengurungkan diri membantu Giriwara. Loh, itu tadi Pati Malwapati. Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura. Karena saya dengar, dari dulu semua urusan pemerintahan, dialah yang pegang. Sedangkan Prabu Anglingdarma itu lebih suka berkelana sebagai pendekar. Oh. Ayo kita jalan. Biar ganti majikan, kamu sebagai kuda harus patuh, nurut. Ya? Waduh, kurang ajar Edwan. Dinasihati malah ngisingi. Lah aku malah ngentut. Oh, kentir. Rasa guyu. Welek lambemu. Sebagai teman yang merawatmu sejak kecil, boleh kan aku kasih nasihat? Lah iya kok ngentut. Weh, Rakada. Paman bicara sama siapa? Sama kuda, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Sampai kaget. Kirain siapa? Saya Pekati yang diutus Gusti Pangeran untuk merawat kuda Tuan. Oh, ini kuda buat saya. Betul, Tuan. Namanya siapa? Bongoh, Tuan. Kuda secerdas begini kok namanya Bongoh?
Bongo itu nama saya, Tuan. Kalau kuda ini namanya Candanila. Kok nama kudanya lebih bagus daripada namamu? Nama kok Bongo? Bongo itu kan artinya bodoh. Nama itu memang cocok untuk hamba, Tuan. Iya, tapi kan sebaiknya dicarikan nama yang lebih bagus daripada Bongo. Loh, kalau saya dikasih nama Sarjana kan malah menyesatkan, Tuan. Nama Sarjana itu cerdik, pandai, sedangkan saya bodoh, Tuan. Kamu itu sebenarnya pinter, Ngo. Kenapa, Ngo? Kok malah nangis? Saya terharu, Tuan. Seumur hidup saya sebagai pekate, sebagai wong cilek, baru sekali ini ditepuk-tepuk majikan. Aduh, Tuan, aduh. Ya sudah, sekarang begini. Aduh, Tuan. Bongo, Ya. di samping menjadi pekatik, kamu saya angkat menjadi sahabat saya. Hah? Mau? Kapan? Sekarang? Mau, Tuan. Mau. Ya sudah, ayo. Masih jauh, Gusti? Mungkin sehari perjalanan lagi. Kita akan melintasi 2 buah sungai. Sebentar lagi ada desa kecil. Kita istirahat dan makan siang dulu. Aku kenal baik lurahnya. Iya. Ayo. Kalau Kakang sudah didapuk jadi perwira di sini, Galuh juga akan pindah ke sini. Kalau dia mau. Soalnya di Padepokan biungnya tinggal sendirian. Kakang tidak kangen. Kadang-kadang. Dan kalau ada waktu saya mau minta izin ke Sugaluh. Tapi kelihatannya negeri ini semakin genting. Dan ada kemungkinan saya akan ikut pasukan yang akan menyerbu Pakuan Ganarukam. Oh. Jadi selama ini siapa yang meladeni Kakang? Ada? Itu? Kamu, Bongo. Oh, nggak terasa itu, Tuan. Orang seperti ini apa bisa masak, Kakang? Jangan menghina. Jangan salah. Di antara para pekate, tukang kuda yang terhormat, masakan yang paling enak itu saya. Tuan Suliwa, kalau makan botok buatan saya, sampai nambah 3 kali. 2 kali? Jangan suka ditambah-tambah. Lah yang tartil itu sebelum makan, kalau dihitung kan sudah 1 piring sendiri. Ya toh, Tuan? Iya. Maksud saya, sebelum Galuh Parwati datang, saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang dan mencucikan pakaian Kakang. Boleh, Ngo? Boleh, tapi saya juga numpang makan ya, Mbak. Kok tanya dia, Kakang? Selama ini, yang memasakkan saya itu dia. Kalau tiba-tiba dia digantikan, lalu dia tersinggung, terus makanan saya ditaburi racun, bagaimana? Iya ya. Boleh kan, Ngo? Boleh, Mbak. Kamu pikir kamu beda ini. Iya. Pokoknya kita akan menyerang Kalinggapura. Apapun yang terjadi. Dan tuan-tuan,
tidak bisa seenaknya menyalahi janji. Tuan-tuan sudah menerima panjer dari saya. Tuan, siapa yang mau menyalahi janji? Giriwara, kaum pendekar tidak punya watak culas seperti kalian. Sekali janji sudah terlontar, pantang bagi kami menjilat kembali. Tuan, saya minta Tuan bisa menjaga mulut. Maafkan saya. Maaf, Baron aku baru Wajah. bisa datang, Kenci. Siapa dia, Pancer? Kipar Wajah, tetua dari kaum pendekar itu. Silakan pendekar. Ganggadara rupanya sudah tidak mau lagi mengalirkan darah orang. Dia memilih menjemput kematian abadi. Tidak mau dilahirkan kembali ke dunia sebagai apapun. Dia ingin hidup abadi di sisi para dewa. Itu kenapa dia lebih suka bertapa di Pulau Kura-Kura. Ya, kalau begitu, tinggal Durgandini dan muridnya. Tunggu dulu. Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari, artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Begini. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalinggapura. Wah, kalau begitu caranya aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu. Atau tidak. Aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, Baron Wajah. Yo! Genji, otakmu memang otak celeng. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Apa yang kalian rebutkan, ha? Kemana tangan satu? Apa urusanmu dengan aku? Hah? Tanganku sengaja aku potong. Karena dengan kedua tanganku, ilmuku jauh di atas kalian. Jumawa. Berani nggak kau bicara begitu padaku? Ayo coba, ayo. Akan ku sembah kamu 7 kali atau 10 kali. Kalau kau bisa menyentuh kulitku, ayo coba. Ayo, ayo.
Lihat selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Paron. Paron. Kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Lihat sekujur tubuhmu itu, Paron. Lihat. Aku belum kalah, Durgandini. Lelaki jompo itu masih saja jumawa. Tapi sebenarnya, lenganmu kenapa, Durgandini? Ini kecelakaan. Waktu aku berlatih menambah tenaga dalamku. Tapi kelihatannya... Apa? Huh, jangan kau tanya lagi, Gendik. Atau mulutmu akan kusumbat dengan tongkatku ini. Paron wajah. Sudahlah. Buat apa kita pikirkan pendekar pengecut seperti dia itu? Muridku Nila Saroya jauh lebih sakti dan punya nyali. Kenapa tidak langsung dibawa kemari, Durga? Nila Saroya sedang menyempurnakan ilmu Dasendria yang kutambahkan padanya. Dia akan menyusul ke Kalinggapura. Tuan. Tapi bayaran Nila Saroya serahkan kepadaku dulu, Tuan. Tentu, Nyai. Ya. Saya akan siapkan uang pembayaran untuk semua pendekar yang mau bergabung dengan kami. Ya. Ayahanda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di asrama Kaputran. Iya, memang kelihatannya Giriwara tidak main-main. Oh, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya. Termasuk memecah kekuatan Kalinggapura. Dengan mengacau negeri saya. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayahanda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib. Karena kakek saya seorang tabib. Yang mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa Kakang menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Saya menjadi rebutan para pendekar karena ilmu pengobatan yang saya miliki. Kemudian diselamatkan oleh Prabu Anglingdarma dan dititipkan kepada gurunya. Di sanalah saya mulai mengenal ilmu kanuragan. Guru itu ayah Galuh Parwati ya? Benar. Kenapa?
Mungkin si Mbok salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda. Sebaya saya. Iya, tapi dia itu perwira, Gusti. Gagah sekali. Badannya tegap, matanya tajam, pakaiannya pun bagus sekali. Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai. Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit. Dan manja kelihatannya, Gusti. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, itu dia datang. Ayo cepat, kita sembunyi. Tapi orangnya bukan itu, Gusti. Tuan masih tidur. Semalam kelihatan gelisah. Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas. Oh, dia itu pasti pekati kudanya. Ayo. Dari belakang. Ayo sini. Nanti siang saya kemari lagi. Baik. Kakang Suliwa itu senangnya ikan. Ya kalau bisa ikan laut. Mosok. Di sini kok Tuan sukanya lalap, sayur asem, kadang-kadang tempe bacem, dan botok. Tapi waktu di Pulau Momongan, hampir setiap kali makan lauknya pasti ikan. Ya ikan bakar, ikan pepes, mangut, pecah ikan asap. Ya itu kan di pulau. Adanya cuma ikan. Jadi makannya ya ikan terus. Kalau di pulau ada buaya, ya makan buaya. Kalau ada kadal, ya makan kadal. Kalau ada kamu, ya makan kamu. Janjinya nggak pakai marah loh, Mbak. Tantri, kamu benar-benar anak baik. Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri, kan? Ngaku saja, Kakang. Iya kan? Tidak kena. Aku cemburu, Kakang. Kakang sangat mesra kepada Tantri. Mau kemana lu? Jalan-jalan, Kanda Prabu. Kamu sudah tahu jalannya. Sudah. Mau mencari Suliwa? Iya. Saya dengar Suliwa menempati perumahan perwira. Iya. Inang sudah menunjukkan kepada saya. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu.
Ayo toh makan toh. Asik ya, suap-suapan seperti pengantin. Loh? Galuh? Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan cantik itu. Sabar, Galuh. Dasar tukang selingkuh. Jangan-jangan majikanku dirampok. Sabar, loh, sabar. Sabar, kau malah menyambar perempuan cantik itu. Tunggu, aku tidak... Tidak suka padaku, begitu? Mana rampok? Mana rampok? Rampok. Belum pernah jadi sate ya. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Hentikan. Dasar, kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk, bukan aku kerba buduk. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladeni kamu.